linguistik penulis Eni Sudarwati dan kawan-kawan, tahun tertib 2017, kota terbit Malang, jumlah bab 10, tebal buku 120 halaman. Bab pertama yaitu sejarah psikolinguistik. Yang pertama, aliran menurut aliran idealisme atau rasionalisme. Menurut aliran ini, unit dasar dari kehidupan mental adalah penilaian. Penilaian diperoleh dari pengetahuannya yang diperoleh dengan cara berpikir dan bernalar. Kemudian, pemikiran itu disampaikan dalam bentuk bahasa. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Menurut aliran empirisme berkaitan dengan psikologi asosiasi, pengetahuan didapatkan dari pengalaman bukan dari penalaran. Melalui hukum asosiasi, ide diubah menjadi rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat. Yang ketiga, kerjasama antara psikologi dan linguistik. Dalam kajian, Steinthal mengemukakan untuk mendalami akal secara jauh harus mengerti bahasa, dan tanpa adanya bahasa, psikologi tidak akan terungkap. Yang keempat yaitu psikolinguistik sebagai disiplin mandiri. Psikolinguistik sebagai disiplin mandiri memiliki tahap untuk mencapai tingkat dari kebenaran psikologi dan linguistik yang disatukan menjadi psikolinguistik. Psikolinguistik sebagai disiplin mandiri karena memiliki objek atau sistem terarah dan dapat berdiri sendiri. Kemudian hakikat psikolinguistik menurut Daryo Wijoyo pada tahun 2010, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tahapan-tahapan dari suatu proses mental yang telah dialami oleh manusia dalam proses berbahasa. Psikolinguistik menjelaskan tentang dasar, struktur bahasa, dan bagaimana struktur bahasa dapat diperoleh dan digunakan pada saat bertutur dan untuk memahami ujaran-ujaran bahasa. Lanjut bab 2 tentang bahasa dan berbahasa. Hakikat bahasa. Bahasa adalah suatu simbolisan yang arbitrar dan dipakai oleh masyarakat bahasa dengan tujuan terjadinya interaksi dan komunikasi antar masyarakat yang berlandaskan pada setiap budaya masyarakat bahasa. Proses berbahasa. Proses berbahasa dapat diuraikan menjadi dua. Proses berbahasa yang pertama yaitu proses produktif yang merupakan sebuah proses diri pembicara untuk mengeluarkan kode-kode bahasa yang bermakna. Dalam proses rancangan kode-kode bahasa yang bermakna, bahasa disebut enkode. Kemudian proses berbahasa yang kedua yaitu proses reseptif sebagai penerima bahasa. Dalam proses penerimaan kode-kode bahasa disebut dekode. Bab 3 yaitu proses persepsi ujaran. Jenis-jenis bunyi. Berdasarkan saluran tempat bunyi muncul, bunyi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu nasal, rongga hidung, dan bunyi oral atau mulut. Secara umum, bunyi dibedakan menjadi bunyi vokal dan bunyi konsonan. Kemudian persepsi ujaran ada 3 tahapan, yaitu tahap pertama tahap auditory, yaitu manusia memperoleh ujaran secara sepotong-sepotong, kemudian bunyi yang muncul disimpan di dalam otak. Tahap kedua tahap fonetik, yaitu mengidentifikasi bunyi yang disimpan di dalam otak dan menyimpan semua proses variasi alofonik pada bunyi serta mengurutkan bunyi tersebut menjadi ujaran yang bermakna. Tahapan yang terakhir yaitu tahap fonologis, yaitu kita mengatur bunyi-bunyi yang masuk apakah sudah sesuai dengan kaidah fonotatif bahasa. Selanjutnya itu bab 4 pemerolehan bahasa pertama. Urutan pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama tahap pralinguistik atau nonverbal. Pada tahapan ini anak memproduksi bahasa dalam bentuk nonverbal, misalnya berupa suara, gerak tawa, jeritan, teriakan, dan kadang tangisan. Yang kedua yaitu tahap linguistik atau verbal. Terdiri dari tahapan vokalisasi, tahap ocehan, tahapan satu kata, tahapan dua kata, dan tahap telegrafis. Macam kata yang dikuasai dalam menghasilkan ujaran-ujaran anak akan merujuk pada ujaran yang dihasilkan oleh ibunya, sehingga ibu adalah cerminan pemerolehan bahasa anak. Cara anak menentukan bahasa dalam interaksi dengan lingkungannya, anak mendapatkan masukan ujaran yang bervariasi dari masukan yang ada. Anak melakukan proses analisis kata yang dia dapatkan sehingga pada akhirnya makna yang dia pahami akan memiliki pemahaman yang sama dengan yang dipahami oleh orang dewasa. Cara anak memahami makna.
strategi cakupan objek, strategi perluasan, strategi cakupan kategori, strategi nama baru kategori tak bernama, strategi konvensionalitas. Pada umumnya, kata yang bersifat konkret atau nyata lebih mudah dipahami daripada kata yang bersifat abstrak. Bab 5. Pemerolehan bahasa kedua. Pengertian bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang dipakai dan digunakan oleh seorang anak ketika mereka telah memperoleh bahasa pertama mereka. Seseorang dapat dikatakan memperoleh bahasa kedua dikarenakan adanya motivasi, komunikasi, atau pembelajaran bahasa kedua yang menjadi target pembelajar. Selanjutnya, bab 6. Bahasa antara pada proses pemerolehan bahasa kedua. Pengertian bahasa antara. Bahasa antara adalah sebuah panggung dalam sebuah rangkaian dalam sistem bahasa yang diatur peraturan yang dikembangkan oleh pelajar L2 di jalur mereka. Untuk mendapatkan target studi di ILP telah banyak dipengaruhi oleh konsep kompetensi pragmatik berakar. Proses pemerolehan bahasa kedua pada bahasa antara. Adapun proses pemerolehan maupun pembelajaran bahasa kedua lebih ditekankan kepada proses sisipan bahasa yang di bahasa antara dapat kita lihat dalam beberapa opsi strategi dalam penerapan sistem komunikasi bahasa kedua. Selanjutnya, bibahasa anak. Bibahasa anak atau bilingual. Bibahasa pada anak akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian bahasa si anak. Bibahasa pada anak dapat terjadi bila mana orang tua, anak atau lingkungan bahasa sekitar anak memakai lebih dari satu bahasa. Efek bilingual pada perkembangan kognitif. Orang tua dan guru khawatir bahwa paparan dua bahasa mengganggu dan bahkan dapat menunda perkembangan kognitif anak. Studi menunjukkan bahwa fleksibilitas kognitif meningkat, atensi dan eksekutif yang lebih kuat, kontrol, kesadaran metalinguistik yang lebih besar, dan keterampilan kreatif yang ditingkatkan termasuk di antara dua bahasa. Selanjutnya bab 8. Gangguan bahasa pada pemerolehan bahasa pertama. Gangguan berbahasa sebagai kendala dalam proses bahasa. Ada dua faktor, yaitu gangguan berbahasa karena faktor medis, yaitu gangguan yang diakibatkan oleh kelainan fungsi otak maupun adanya disfungsi otak alat bicara. Kemudian gangguan berbahasa karena faktor lingkungan sosial, yaitu adanya gangguan berbahasa yang diakibatkan oleh lingkungan sosial di mana seorang individu tinggal. Secara medikal ada 3 kelompok gangguan bahasa menurut Caer pada tahun 2009, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Gangguan berbicara dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu gangguan mekanisme berbicara yang disebabkan oleh kelainan pada paru-paru, pada pita suara, pada lidah, dan pada rongga mulut atau kerongkongan. Gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial terjadinya berbagai faktor yang menyebabkan gangguan berbicara, antara lain berbicara serampangan, berbicara propulsif, dan berbicara motoris. Gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sifatnya adalah adanya gangguan pada aspek mental sehingga menimbulkan variasi saat berbicara dalam hal intonasi, lafal, intensitas suara, dan pilihan katanya. Golongan ini antara lain berbicara manja, kemayu, dan latah. Afasia merupakan salah satu bentuk gangguan berbahasa yang terjadi karena adanya gangguan pada otak bernama Broca dan Wernicke. Ada beberapa contoh afasia, yaitu afasia Broca, afasia Wernicke, afasia konduksi, global, transkortikal motoris, transkortikal sensor, transkortikal campuran, dan afasia anomis. Gangguan berpikir. Saat berbicara, orang akan secara tidak langsung mencerminkan isi pikirannya. Macam-macam gangguan ekspresi verbal, yaitu pikun atau demensia, schizofrenik, dan depresif. Gangguan lingkungan sosial. Gangguan lingkungan sosial terjadi adanya proses di mana anak manusia yang sama sekali diasingkan dengan sengaja atau memang alami dari lingkungannya, sehingga sama sekali tidak mendapatkan input bahasa, sehingga dia tidak mampu berbahasa. Selanjutnya,
9 gangguan berbahasa pada anak. Jenis gangguan berbahasa pada anak yang pertama, spektrum autisme atau ASD. Anak yang menderita sindrom ini biasanya menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam bidang kognitifnya, misalnya kesulitan berbicara sehingga sampai 5 tahun. Anak dengan sindrom autis biasanya sulit berbicara. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, istilah awal untuk mengenali gangguan ini adalah hiperaktif. Kemudian Asperger Syndrome, anak yang memiliki gangguan ini memiliki pengetahuan yang luar biasa sehingga mereka tidak dapat menempatkan antara serius dan bercanda. PDD Syndrome, anak dengan gangguan ini mengalami masalah semantik pragmatik dalam berkomunikasi. Mereka bisa menghasilkan kalimat yang utuh namun kurang jelas tujuan fungsionalnya. Mereka juga kesulitan menafsirkan makna figuratif, metafora. Kemudian Asperger Syndrome, anak yang memiliki gangguan ini memiliki pengetahuan yang luar biasa sehingga mereka tidak dapat menempatkan antara serius dan bercanda. PDD Syndrome, anak dengan gangguan ini mengalami masalah semantik pragmatik dalam berkomunikasi. Mereka bisa menghasilkan kalimat yang utuh namun kurang jelas tujuan fungsionalnya. Mereka juga kesulitan menafsirkan makna figuratif, metafora, kalimat kompleks, dan instruksi ganda sehingga bantuan orang lain sangat diperlukan untuk menyederhanakan kalimatnya. Heller Syndrome, anak penderita gangguan ini memiliki perkembangan kebahasaan dalam usia 1 hingga 3 tahun namun mengalami kemunduran di tahun-tahun setelahnya sehingga si anak bahkan tak mampu melakukan hal-hal yang sifatnya sederhana. Kemudian Landau-Kleffner Syndrome, penderitanya sering mengalami kejang dan kehilangan kemampuan berbicara sehingga komunikasi nonverbal digunakan sebagai alternatif komunikasinya. Apraxia Leisach adalah gangguan berbahasa pada anak dengan anak kesulitan dalam menggerakkan organ bicaranya dikarenakan adanya gangguan pemrograman di otak. Kemudian disleksia, gangguan berbahasa pada anak dikarenakan ketidakmampuan anak dalam memahami, mengenali kata atau bunyi secara utuh. Gejala disleksia ini tampak ketika anak sulit membedakan huruf B dan D atau P dengan I. Speech delay atau lalu bicara, gangguan yang menyebabkan anak belum bisa menunjukkan kemampuan komunikasinya pada usia tertentu, di mana anak yang lain dengan usia yang sama telah bisa melakukannya. Selanjutnya, penanganan gangguan berbahasa pada anak. Metode komunikasi, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menangani masalah gangguan berbicara pada anak ialah dengan melakukan metode komunikasi. Komunikasi adalah salah satu cara memberikan pelajaran bahasa atau language exposure pada anak-anak. Ujaran yang dikatakan itu misalnya adalah sumber bahasa yang sangat berarti bagi anak. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan anak. Berkomunikasi dengan menggunakan topik yang beragam, kemudian lakukan kontak sosial saat berkomunikasi, beri anak waktu untuk merespon, jadikan waktu berkomunikasi untuk melakukan hal-hal yang kreatif, kemudian berilah respon saat anak berkomentar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, acungkan tangan. Silakan Mbak Anis. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabila dengan IKD 39. Izin bertanya kepada Mbak Farah mengenai apa peran perangkat pemerolehan bahasa dalam perkembangan bahasa. Terima kasih Mbak Anis. Kemudian Mbak Tika Selvia. Baik, saya bertanya, saya Tika Selvia dengan NIM 210104056 bisa bertanya, apa dampak dari interaksi sosial dan lingkungan pada perkembangan bahasa aksara? Terima kasih. Mbak Tika. Kemudian Mbak Benia. Ya, saya Kurnia Hidayati dengan NIM akhir 58. Izin bertanya, menurut Anda bagaimana cara anak memahami makna dengan singkat dan jelas? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anis. Apa peran perangkat pemerolehan bahasa dalam perkembangan bahasa? Perangkat akuisisi bahasa atau LAD adalah alat hipotesis di otak manusia yang memungkinkan anak-anak belajar dan memahami bahasa dengan cepat. Sebuah teori yang dikembangkan oleh Noam Chomsky yang meyakini bahwa setiap anak
memiliki perangkat pemerolehan bahasa. Seperti itu Mbak Anes, apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih atas jawabannya Mbak Farah. Ya, sama-sama. Kemudian izin menjawab pertanyaan dari Mbak Tika Selvia. Apa dampak dari interaksi sosial dan lingkungan pada perkembangan bahasa antara? Interaksi sosial dan lingkungan memainkan peran kunci dalam perkembangan bahasa. Melalui interaksi sosial, individu belajar bahasa dari orang lain dan mempraktikkannya dalam situasi sehari-hari. Lingkungan juga mempengaruhi perkembangan bahasa karena pengalaman dan rangsangan dari lingkungan sekitar membantu memperkaya kosakata dan pemahaman bahasa. Dampaknya bisa termasuk kemampuan berkomunikasi yang lebih baik, pemahaman yang lebih luas tentang dunia, dan identitas budaya yang lebih kuat. Seperti itu Mbak Tika, apakah bisa diterima? Iya, bisa Mbak Farah. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Honia. Anak bisa memahami makna dengan baik melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu pertunjukan visual, menggunakan gambar, kartun, atau video untuk memperjelas konsep. Kemudian yang kedua, bermain peran atau drama untuk mengaktifkan imajinasi dan pemahaman anak. Kemudian yang ketiga, cerita yang menarik, menggunakan cerita yang menarik untuk menyampaikan pesan atau nilai yang ingin disampaikan. Kemudian pertanyaan terbuka, mengajukan pertanyaan terbuka untuk merangsang pemikiran kritis dan refleksi. Yang terakhir yaitu kegiatan praktis, melibatkan anak dalam kegiatan fisik atau praktis yang terkait dengan konsep yang diajarkan. Dengan pendekatan ini, anak dapat memahami makna dengan lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih Mbak Farah. Ya, mungkin pertanyaan sudah saya jawab semua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.